Plot twist besar baru saja terjadi di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dulunya galak pada Iran akhirnya memilih jalan damai. Anehnya, kesepakatan damai ini justru bikin sekutu terdekat Amerika di Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ketakutan dan merinding. Mereka takut perdamaian ini malah jadi bencana yang bikin Iran semakin kuat dan berkuasa. Kenapa bisa begitu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Laporan analisis CNN mengungkapkan sebuah sudut pandang yang cukup mengkhawatirkan dari internal kawasan. Seorang peneliti senior dari lembaga IISS, Hasan Al-Hasan, menyatakan kepada CNN bahwa dari perspektif negara-negara Arab Teluk, perang Iran ini adalah sebuah titik balik yang membawa bencana bagi tatanan keamanan regional. Al-Hasan menilai berkurangnya keterlibatan Amerika di Teluk yang dibarengi dengan mengalirnya kembali sumber daya finansial ke Teheran kemungkinan besar akan membuat Iran semakin berani bertindak di masa depan. Bagi negara-negara Teluk, masalah utama saat ini bukan sekadar urusan apakah perang sudah selesai atau belum. Masalah yang jauh lebih besar adalah siapa pihak yang keluar sebagai pemenang dan siapa yang menjadi lebih kuat setelah perang ini berakhir. Sebelum perang pecah, ada harapan besar di kawasan Teluk bahwa kekuatan militer Iran akan dipukul mundur secara signifikan. Bahkan ada ekspektasi tinggi bahwa Iran akan dipaksa menyerah hingga mengalami pelemahan kekuatan yang permanen. Namun, kenyataan di lapangan setelah perang justru berbicara sebaliknya, karena rezim Teheran tetap bertahan dan struktur pemerintahan mereka sama sekali tidak runtuh. Berdasarkan dokumen perdamaian, fakta baru antara AS dan Iran ini justru memuat poin yang mengejutkan. Salah satunya adalah rencana pembentukan dana rekonstruksi pasca perang untuk Iran yang nilainya mencapai 300 miliar dolar AS atau sekitar 5.394 triliun rupiah. Tidak hanya itu, kesepakatan ini juga membuka peluang masuknya investasi baru dan potensi pelonggaran tekanan ekonomi yang selama bertahun-tahun mencekik Iran. Alih-alih runtuh akibat perang, Iran justru berpeluang mendapatkan oksigen ekonomi baru yang segar. Bagi negara-negara Teluk, musuh lama mereka di seberang perairan sama sekali tidak kalah, melainkan sedang bersiap untuk bangkit kembali dengan sokongan dana yang sangat besar. Ini adalah salah satu poin paling krusial yang menjadi alasan mengapa negara-negara Arab dirundung kecemasan. Selama ini, negara-negara Teluk sebenarnya tidak terlalu fokus pada program nuklir Teheran, melainkan jauh lebih mengkhawatirkan program rudal balistik Iran, teknologi drone tempur mereka, serta jaringan kelompok proksi yang tersebar di berbagai negara Arab. Senjata dan jaringan proksi inilah yang berjarak sangat dekat sehingga bisa langsung menyasar wilayah domestik mereka kapan saja. Namun masalah besar dari kesepakatan damai bentukan Trump ini adalah gagalnya penyelesaian masalah-masalah inti tersebut. Dokumen kesepakatan baru belum menyelesaikan urusan pembatasan program rudal Iran ataupun pembubaran kelompok proksi mereka di kawasan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sempat menyatakan di Abu Dhabi bahwa masalah rudal Iran akan diangkat dalam percakapan resmi. Namun Trump sendiri justru terkesan meremehkan masalah tersebut dengan mengatakan bahwa adil saja bagi Iran untuk memiliki rudal jika Arab Saudi juga memilikinya. Maka muncullah ketakutan besar di ibu kota negara-negara Teluk karena Iran kini mendapatkan keuntungan ekonomi yang masif. Di sisi lain, alat tekan militer yang paling ditakuti oleh tetangganya tetap dipertahankan tanpa pengurangan. Bagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, ancaman keamanan yang paling dekat dengan halaman rumah mereka justru masih berdiri tegak. Secara fundamental, tema terbesar yang diangkat dalam analisis CNN ini adalah krisis kepercayaan yang mendalam terhadap komitmen AS. Sejarah mencatat, pada tahun 2019, fasilitas minyak utama milik Arab Saudi sempat dihantam serangan besar yang melumpuhkan setengah dari total produksi minyak mentah mereka. Saat itu Washington secara resmi menyalahkan Iran dan mengutuk keras serangan tersebut. Namun AS di bawah pemerintahan Trump memilih tidak melakukan pembalasan militer langsung demi membela sekutunya. Pola tersebut kini kembali terulang ketika perang pecah dan kawasan Timur Tengah terguncang hebat, di mana Trump pada akhirnya kembali memilih jalur kompromi dan menandatangani perjanjian damai.
Dari sudut pandang negara Teluk, muncul sebuah kesimpulan pahit. Jika setelah perang sebesar ini pun AS tetap memilih jalan kompromi, apakah Washington benar-benar bisa diandalkan untuk bertempur, mempertaruhkan nyawa demi mereka suatu hari nanti? Direktur Pelaksana untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Eurasia Group, Firas Maksad, menilai status AS sebagai sekutu strategis yang bisa diandalkan kini sangat dipertanyakan di negara-negara Teluk. Maksad menilai bahwa dalam jangka panjang, negara-negara Teluk tidak punya pilihan lain selain kompromi dengan Iran karena tidak sepenuhnya mempercayai AS. Oleh karena itu, mereka juga harus mulai membangun kapabilitas militer mandiri mereka sendiri. Akibatnya, negara-negara Teluk kini mulai mengubah strategi global mereka untuk menghadapi realitas baru ini. Mengutip laporan diplomat senior kepada CNN, beberapa negara Teluk kini mulai melirik Turkiye sebagai pemasok senjata alternatif untuk diversifikasi militer dan memperkuat pertahanan sendiri. Selain itu, mereka juga mulai memikirkan cara hidup berdampingan secara diplomatik dengan Iran melalui wacana Fakta Non-Agresi Regional. Maka dari itu, yang sedang mengalami perubahan besar saat ini bukan hanya hubungan antara Iran dan Amerika, tetapi juga fondasi hubungan antara Arab Teluk dan Washington. Perjanjian damai Washington dan Teheran mengonfirmasi bahwa kepentingan domestik AS tidak selalu sejalan dengan keamanan sekutunya di Timur Tengah. Kini, negara-negara Arab Teluk harus berdiri di atas kaki sendiri untuk menghadapi kenyataan di mana Iran bangkit menjadi kekuatan yang semakin tidak terbendung. Simak terus informasi terkini terkait isu-isu global hanya di YouTube Kompas.com.